Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26. Tidak mudah terbang dengan sanjungan. Seharian Papa Gary terus kepikiran akan putrinya yang berada jauh dari jangkauannya. Apalagi mengingat kondisinya yang baru saja kehilangan calon anak. Pasti saat ini Zafrina membutuhkan dukungan dari keluarga. Meskipun di sana ada keluarga Rian, tapi Gary tahu jika Zafrina sangat pintar menyembunyikan perasaannya. Sama seperti Dian. Namun bukan itu poinnya. Gary berharap Zafrina lebih kuat daripada mamanya. Gary khawatir jika sifat Dian menurun pada putrinya termasuk mudah rapuh. Papa, kenapa melamun? Zafia mendekati Papa Gary yang sedang duduk termenung di samping rumah menghadap ke taman bunga milik Mama Dian. Papa sedang memikirkan kakak Ina. Masalah yang kemarin. Zafia sudah tahu mengenai masalah keguguran itu. Menurut Gary, putri bungsunya itu lebih bisa menjaga rahasia ketimbang Zayana dan Zain. Via akan berangkat kembali ke sana besok, Pak. Via akan menemani kakak sementara waktu, sampai kakak benar-benar bisa ditinggal sendiri. Tapi kamu juga belum istirahat sejak kemarin, sayang. Via lebih kuat dari apa yang papa bayangkan, ujar Via sambil menyadarkan kepalanya di bahu papanya. Via lebih mengkhawatirkan mama jika Via pergi. Via harap papa bisa mengatasi semuanya. Via yakin papa bisa melalui ini semua. Tentu saja, tidak ada yang perlu kamu ragukan dari papamu ini. Gary mendekap kepala Zafia dan mengecup puncak kepala gadis itu. Gary sangat bersyukur memiliki putri seperti Zafia di hidupnya. Meskipun usianya lebih muda daripada yang lain, tapi cara pikir Zafia setara dengan Zafa. Keesokan harinya Zafia sudah bersiap. Mama Dian sejak tadi mendekapnya dalam diam. Zafia tahu ini saat tersulit bagi seorang Mama Dian, tapi Zafia yakin mamanya akan baik-baik saja. Via janji akan selalu memberi kabar pada mama, ucap Zafia. Mungkin ini adalah janji yang kesekian kalinya ia katakan setelah dia berpamitan pada mamanya. Mama Dian mengangguk-angguk tanpa berucap. Hatinya masih sangat berat melepas buah hatinya itu. Namun dia juga tidak boleh bersikap egois. Mama jangan sedih ya. Nanti cucu mama juga akan sedih melihat neneknya bersedih. Dian tersenyum mendengar lontaran cadaan Zafia. Dian melepas pelukannya dan membingkai kedua pipi putri bungsunya. Jaga diri dan kehormatanmu sayang. Jangan lupa juga untuk selalu beribadah. Tentu saja, Ma. Mama tenang saja. Jangan khawatir. Dian melepas kepergian Zafia dengan senyuman. Papa Gary tidak sempat untuk ikut mengantar Zafia karena harus menunggu Oma Arini. Zafia berangkat diantar oleh Dino, kakak sepupunya. Gary memang menitipkan putrinya itu pada keponakannya karena hanya Dinolah yang bisa menjaga Zafia. Jadi, kamu kembali ke Cambridge karena Zafrina keguguran. Mereka menikah diam-diam atau bagaimana? Tanya Dino penasaran. Mulai deh kayak intel. Lagian masa uncle tidak memberitahu kakak mengenai masalah ini? Kalau papa ngasih tahu aku gak akan nanya sama kamu, Via. Ya, intinya mereka udah nikah. Dan waktunya juga bertepatan dengan kedatangan mama dan papa ke sana. Wah, aku juga jadi pengen nikah. Ya udah sana, laptopnya segera dilamar. Ajak Zafia. Gadis itu menjadi anak yang cerewet saat dekat dengan Dino dan juga teman-temannya. Berani ya kamu ledekin kakak. Keduanya berjalan sambil bersendau gurau dan saling mendorong. Orang-orang di sekitar mereka yang menatap keduanya pun ikut tersenyum melihat bagaimana Dino dan Zafia bercengkrama. Saat di dalam pesawat, Zafia memilih tidur untuk menyimpan tenaganya. Dino memilih menonton film sambil sesekali tampak melamun.
Entah apa yang ia pikirkan saat ini. Di belahan dunia lain, Raiden akhirnya keluar dari sarang setelah puas menyiksa Morgan. Pria malang yang terobsesi pada Zafrina itu kini sudah tidak bernyawa lagi. Akhirnya aku kembali melihat dunia, ujar Raiden hingga membuat beberapa bawahannya hanya bergidik ngeri. Wajah calon ketua mereka itu begitu tampan bak keturunan dewa Yunani. Bahkan dia mudah akrab dengan para bawahannya. Tapi siapa yang sangka jika di balik wajahnya itu menyimpan jiwa psikopat yang sangat menakutkan. Setelah ini kalian segera berkumpul di aula. Ada yang ingin aku sampaikan pada kalian. Beritahu teman kalian. Setelah mengatakan hal itu Raiden melenggang pergi masuk ke dalam hutan. Ia pergi ke sebuah pondok yang dulu memang sengaja ia buat untuk tempatnya beristirahat. Raiden membuka pondok itu. Ia lalu masuk ke kamar mandi. Raiden menyalakan shower dan mulai membasahi tubuhnya. Ia menatap kedua telapak tangannya namun dengan sorot mata yang berbeda. Tanpa diduga Raiden tiba meninju cermin yang ada di hadapannya hingga hancur. Tangan Raiden sudah mengucurkan darah. Namun ekspresi wajah pria itu sama sekali tidak menunjukkan wajah kesakitan. Raiden menyelesaikan mandinya dan langsung mengenakan pakaiannya. Ia segera kembali ke markas untuk memberikan peraturan baru pada anak buah papinya. Setibanya di aula para bawahannya menyambut kedatangan Raiden dengan hormat. Raiden duduk di singgasana milik Rian. Aura kepemimpinannya sudah sangat terlihat. Kalian aku kumpulkan di sini karena ada yang ingin aku katakan. Bulan depan kita ada perburuan besaran. White Tiger akan bergabung dengan kita. Sasaran utama kita adalah Evil Demon. Dan sisa anggota Black Shadow yang masih dipimpin oleh pecundang yang sebenarnya. Aku dengar senjata yang akan mereka selundupkan kali ini bernilai fantastis. Bagi kalian yang sebagian terikat kontrak dengan perusahaan atau orang lain, nanti isi list karena aku pastikan tidak akan membawa kalian. Jangan sampai kalian terlibat masalah hukum. Jadilah mafia yang bermartabat. Habisi para pengkhianat tanpa ampun meski itu anggota keluarga kalian sendiri. Baik, Prince, Ramon, Jacek, Felipe kalian bertiga akan aku tugaskan untuk menjaga kakakku. Setelah ini kalian bertiga ikut aku pergi. Untuk yang lain boleh bubar. Jika ingin liburan kalian masih punya waktu. Bagi kelompok seperti biasa, nikmatilah hari kalian. Raiden langsung bangkit setelah mengatakan hal itu. Ketiga orang yang ditunjuk Raiden langsung mendekati pemuda itu. Mereka berempat pergi meninggalkan markas. Raiden pagi tadi baru mendapatkan kabar mengenai sang kakak. Dia tidak bisa ikut campur. Tapi dia akan tetap menyiapkan penjagaan untuk kakaknya. Kalian bisa bertindak tanpa perlu bertanya jika memang itu sangat mendesak. Lindungi kakakku dengan benar. Baik, Prince. Raiden memejamkan matanya selama perjalanan. Tangannya yang terluka bahkan ia biarkan saja. Ketiga anak buah Rian itu juga tidak berani mengusik sang putra mahkota penerus tahta King Devils. Perjalanan mereka lanjut lewat jalur air. Raiden ingin menikmati waktunya sebelum nanti di sana dia berhadapan dengan kakak iparnya. Rasanya Raiden sudah tidak sabar untuk menghajar Ziko. Beraninya pria itu membuat kakaknya bersedih. Dia akan buat perhitungan pada kakak iparnya itu. Kedatangan Raiden disambut oleh beberapa anak buah Ziko yang ikut berjaga di kastil itu. Raiden mengedarkan matanya mencari keberadaan Ziko.
Mata sebagian besar anak buah Ziko membulat. Mereka bergidik ngeri melihat adik ipar ketua mereka membawa pedang yang cukup panjang di tangan kanannya. "Di mana pimpinan kalian?" Ketua sedang menemani Nona di kamar. Raiden hanya mendengus mendengar jawaban dari anak buah Ziko tersebut. Ia akhirnya memilih duduk di sofa dan menaruh pedangnya di sampingnya. Lalu Raiden memilih kembali memejamkan mata. Namun belum sempat matanya tertutup rapat, Ziko dan Dokter Ana keluar dari kamar pribadi Ziko. Raiden langsung menatap tajam ke arah Ziko. Dokter Ana menunduk sebentar saat tatapan matanya berbenturan dengan Raiden. Ia pun bereaksi sama seperti anak buah Ziko saat melihat pedang Raiden. Meskipun begitu, dia tetap berlaku santun pada Raiden. Kelvin lalu membawa Dokter Ana ke sebuah ruangan yaitu kamar tamu. Atas permintaan Ziko, Dokter Ana diminta untuk tinggal dan memantau kondisi Zafrina. Raiden berdiri saat Ziko mendekat ke arahnya. Tanpa basa-basi pada kakak iparnya, Raiden mengangkat pedangnya dan mengayunkannya di depan leher Ziko. Meski dalam hatinya merasa ngeri, tapi dia yakin jika adik iparnya tidak akan bersungguh-sungguh mencelakainya. "Apa yang telah kamu lakukan pada kakakku?" "Tidak ada. Kamu menyakiti kakakku lagi. Kamu membuatnya dalam bahaya lagi." Tatapan mata Raiden kali ini begitu mengerikan. Ziko bahkan tidak berani menatapnya terlalu lama. Ia bahkan merasa ujung pedang Raiden sudah menggores lehernya. "Apa kamu lebih senang menghakimiku daripada melihat kondisi kakakmu?" tanya Ziko mencoba bernegosiasi dengan Raiden. Jujur saja aura Raiden mampu membuatnya bergetar takut. Tapi dia tetap harus jaga wibawa di hadapan para anak buahnya. Raiden melempar pedangnya sembarangan arah. Tanpa permisi dia pun segera naik ke kamar pribadi Ziko. Raiden membuka pintunya dan mendekat ke arah ranjang. Segila apapun dia, keluarga adalah nomor satu bagi Raiden. Siapapun yang membuat keluarganya bersedih atau terluka, Raiden akan diam membuat perhitungan pada pelakunya. Raiden duduk di samping ranjang. Dia membelai wajah pucat kakaknya. Mereka berdua memang sering berdebat jika bertemu. Tapi jauh di lubuk hatinya Raiden sangat menyayangi kakaknya itu. "Ternyata, kakak bisa sakit juga," lirih Raiden. Tangannya menggenggam jemari Zafrina. Dia tersenyum dengan wajah sendu. "Bangun dan berdebatlah denganku. Aku benci melihatmu lemah seperti ini," sambung Raiden. Ziko hanya diam saja saat mendengar adik iparnya mencoba membangunkan Zafrina. Zafrina membuka matanya perlahan. Ia tersenyum melihat wajah Raiden yang tampak seperti akan menangis. "Apa perlu aku ambilkan tisu?" tanya Zafrina dengan nada meledek meskipun masih terdengar lemah. Raiden mengangkat wajahnya lalu tersenyum. "Akhirnya putri tidur bangun juga," ujar Raiden membalas ledekan kakaknya. "Sejak kapan kamu datang?" "Sejak tadi. Aku sampai bosan menatap wajah jelekmu itu, Kak." "Memang siapa yang minta kamu datang?" dengus Zafrina kesal. "Jangan sering cemberut. Kamu terlihat semakin tua. Pulanglah jika kamu hanya ingin mengolokku. Papi memintaku mengawasimu. Jadi sebagai anak yang baik aku akan lakukan apapun demi baktiku pada papi. Terserah kamu saja." Ziko mendekat. Ia tersenyum pada sang istri. Dan Zafrina menatap Ziko lekat. Keduanya lalu saling melempar senyum hingga membuat Raiden berdecak kesal. "Sebaiknya aku mencari kamar untuk beristirahat. Aku ngantuk sekali,"
Raiden langsung berdiri dan meninggalkan kedua sejoli itu. Dia terlihat aneh, ujar Zafrina. Dia sangat mengkhawatirkanmu, kata Ziko. Zafrina sangat tahu itu, tapi jujur kepedulian adiknya terkadang seperti belati yang semakin terlihat, maka Zafrina akan merasakan sakit. Jangan menyalahkan dirimu sendiri atas apa yang terjadi. Percayalah, jika sebenarnya kita adalah orang terpilih, kata Ziko. Zafrina pun mengangguk. Ia membenarkan ucapan Ziko mengenai orang yang terpilih. Zafia tiba di Cambridge pukul 4 pagi. Dia tidak langsung pergi menemui Zafrina melainkan mampir ke apartemen kedua orang tuanya. Sedangkan Dino dia masih ada urusan lain sehingga memilih berpisah dengan adik sepupunya. Zafia masuk ke dalam kamar dan mulai membersihkan dirinya. Dia mengguyur dirinya dengan air hangat yang terpancar dari kran showernya. Selesai mandi, Zafia pergi ke dapur. Dia membuka kulkas dan menemukan beberapa sayuran yang ditinggalkan oleh Mama Dian dan juga beberapa bahan lainnya. Gadis itu memutuskan untuk memasak sebelum nanti merencanakan kegiatan yang akan dia lakukan. Zafia makan sambil memainkan gadgetnya. Dia sesekali tersenyum dan lalu memasang wajah serius. Tak terasa waktu kini menunjukkan pukul 7 pagi. Hari ini Zafia berniat mengunjungi ZF Technologies. Dia ingin lihat suasana perusahaannya. Perusahaan yang berdiri tanpa dia harus terjun langsung. Dia hanya berperan sebagai pencetus dan menghimpun orang yang mengakui kepintarannya. Itulah fungsi otak yang sesungguhnya menurut gadis itu. Zafia hari ini memakai outfit celana denim berwarna hitam dan crop top yang dibalut dengan mantel bulu tebal karena cuaca yang suhunya di bawah 6 derajat Celcius. Zafia juga memakai topi rajut yang menutup telinganya. Zafia kali ini bergerak sendiri tanpa pengawalan dan tanpa pengawasan. Dia nyaman seperti itu, toh selama ini tidak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Dengan menaiki taksi dia pergi ke perusahaannya. Sebelumnya dia telah menghubungi Ferran dan juga Belle. Saat tiba di depan perusahaannya, dia disambut hangat oleh kedua orang itu. Beberapa karyawan tampak bingung melihat direktur mereka menyambut seorang gadis cantik bertubuh mungil. Itu karena Zafia memiliki gen Mama Dian. Parasnya pun tak kalah cantik dari sang mama. Kasak-kusuk mulai terdengar hingga membuat Belle mengeluarkan suaranya. Jangan ada yang bergosip. Setelah ini semua berkumpul di aula. Beritahu setiap divisi. Zafia geleng kepala melihat sahabatnya bersikap sangat tegas. Ferran seakan tak peduli dan terus berjalan berdampingan dengan Zafia. Aku hanya sebentar di sini. Kenapa kamu harus membuat kebisingan seperti ini? Tanya Zafia saat mereka bertiga masuk ke dalam lift. Mereka semua harus tahu siapa kamu. Dan mereka juga harus menghargaimu. Cukup kalian saja yang dikenal. Aku tidak perlu. Aku hanya datang ingin melihat. Lihat saja. Ferran tersenyum tipis. Tidak salah jika dia sangat memuja Zafia. Gadis itu sangat rendah hati dan tidak mudah terbang dengan sanjungan. Aula begitu penuh dengan orang berbakat di dunia IT. Mereka semua adalah orang pilihan yang sengaja Zafia rekrut tanpa mereka tahu jika ternyata sang perekrut hanyalah bocah polos yang hanya mencintai laptop dan tabletnya saja. Tidak ada kamus cintaan di kehidupan Zafia. Perhatian semua, selamat pagi. Saya di sini selaku Direktur ZF Technologies ingin memperkenalkan owner yang selama ini tidak pernah tampak muncul di sini.
Mungkin setelah ini dia akan sering datang kemari. Karena dia akan mengenyam pendidikan di sini. Untuk yang pertama kalinya, kita sambut owner sekaligus komisaris direktur Zafia Putri Ardana. Dia adalah gadis yang memiliki otak yang sangat jenius di usianya yang baru menginjak 17 tahun. Ferran menarik Zafia agar maju. Gadis yang sangat tertutup itu akhirnya muncul di depan ratusan karyawannya. Sebagian besar karyawan tampak terpana apalagi mendengar usia atasan mereka yang baru 17 tahun. Apakan ini lelucon? Namun saat Zafia membuka topinya semua orang dibuat tersihir dengan kecantikan gadis itu. Selamat pagi semuanya. Maaf jika hal ini mengejutkan kalian semua. Sebenarnya kedatangan saya kemari hanya untuk main, tapi karena direktur kalian memaksa akhirnya saya terpaksa berdiri di sini. Terima kasih untuk kerja keras kalian selama ini. Dan tetaplah terus berkembang hingga tidak ada lagi orang yang memandang kalian dengan sebelah mata. Suara Zafia yang merdu pun mampu membuat para karyawannya seperti kehilangan jiwa mereka. Hanya raga kosong yang tengah menatap dirinya. Namun suara tepuk tangan Ferran dan Belle langsung mengembalikan kesadaran mereka hingga akhirnya mereka semuanya ikut bertepuk tangan. Setelah acara basa-basi itu selesai, Zafia menghubungi kakak sepupunya untuk mengantarkan sebuah helikopter ke atas gedung ZEF karena Zafia akan segera menemui sang kakak. Kenapa sebentar sekali? Tanya Ferran sedikit kecewa. Kakakku sedang berduka. Aku harus menemaninya. Jika nanti sudah saatnya aku akan sering kemari. Zafia memeluk Belle dan Ferran bergantian. Dia diantar oleh kedua sahabatnya itu menuju puncak gedung ZF di mana gema suara baling helikopter Dino terdengar. Zafia langsung bergegas naik. Dino ternyata sudah duduk dengan tenang di dalam helikopter itu. Kamu benar mengagumkan sekali adikku. Tidak perlu memujiku secara berlebihan. Mereka langsung berangkat menuju private island milik Zico. Zafia tahu mereka ada di sana karena dia berhasil meretas ponsel kakak iparnya. Meskipun sebenarnya tindakannya terbilang ilegal. Bersambung.